Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Pak Jainuddin, yang akan membahas dan mengeksplor pelajaran biologi. Hari ini saya akan membahas tentang tumbuh-tumbuhan atau yang sering kita kenal dengan tanaman atau tumbuhan. Oke, masuk dalam bab 8 ya, plantae. Kita akan bahas tentang ciri-ciri kingdom plantae, klasifikasi kingdom plantae, kemudian juga peran kingdom plantae. Oke, coba Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika di bumi tidak ada tumbuhan. Ya, kita harus tahu bahwa tumbuhan penghasil oksigen, penyimpan potensi karbon, dan juga berbagai hal yang memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan makhluk hidup. Oke, kita masuk kepada ciri-ciri kingdom plantae. Yang pertama, sel penyusun tubuhnya mengandung kloroflas, sehingga sebagian besar kingdom plantae sudah mampu melakukan proses ya, mengolah makanan dengan merubah cahaya matahari atau energi cahaya menjadi energi kimia. Kemudian sel eukariotik dan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Bersifat autotrof, ini dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian struktur tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Tumbuhan bersifat stasioner, ia nggak bisa berpindah, jadi nggak bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Tuhan telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Dengan tumbuhan, manusia secara langsung ataupun tidak langsung dapat melengkapi kehidupannya. Banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anda bisa sebutkan ya, dengan memahami manfaat tumbuhan kita berkewajiban untuk mencintainya, sehingga dengan mencintai tumbuhan berarti kita mencintai Tuhan Sang Pencipta. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, klasifikasi kingdom plantae. Para ahli biologi mengklasifikasikan plantae berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, perbedaan struktur jaringan yang membagi tumbuhan menjadi tumbuhan tidak berpembuluh atau Archaeophyta ya, atau non-vascular plantae ya. Dan yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta atau vascular plant. Yang kedua, perbedaan alat reproduksi yang membagi tumbuhan menjadi tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan berbiji tertutup, dan tumbuhan berspora. Perbedaan morfologi atau penampakan luar yang membagi tumbuhan menjadi lumut, paku, semak, pinus, pohon, dan herba. Nah, ini kita lihat ya, tumbuhan berpembuluh itu dibagi menjadi tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan tidak berbiji itu divisionya Lycophyta dan divisio Pterophyta. Sedangkan tumbuhan berbiji itu Angiospermae dan Gymnospermae. Sedangkan tumbuhan yang tidak berpembuluh itu adalah divisinya Bryophyta, lumut, kemudian Anthocerophyta, dan divisi Hepatophyta. Pendekatan yang digunakan ini adalah analisis filogenetik atau analisis berdasarkan asal-usul nenek moyang, ancestor, ya, di mana tumbuhan sesuai dengan proses evolusinya. Kita lihat awal mulanya moyang alganya, ya, tumbuhan itu alga hijau. Kemudian moyang tumbuhan darat sekitar kurang lebih 475 juta tahun yang lalu menjadi Hepatophyta ya. Kemudian Anthocerophyta dan Bryophyta. Kemudian moyang tumbuhan berpembuluh kurang lebih 425 juta tahun yang lalu itu Lycophyta ya, Pterophyta. Kemudian ada moyang dari tumbuhan berbiji kurang lebih 360 juta tahun yang lalu, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan ini tentang tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, tumbuhan tidak berpembuluh ini adalah pengangkutan airnya terjadi hanya melalui antar sel secara imbibisi, di mana air mengalir dari satu bagian yang konsentrasinya ya rendah atau dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui celah-celah dari sel itu sendiri. Yang kedua, bersifat autotrof, kemudian lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, fase gametofit biasanya lebih lama daripada fase sporofit. Nah, lumut dikelompokkan menjadi 3 divisi, yaitu lumut daun atau Bryophyta, lumut hati atau Hepatophyta, dan lumut tanduk atau Anthracorophyta. Ya.
Ini kita lihat struktur dari lumut secara umum, ada rhizoid yang seperti akar, kemudian ada generasi gametofitnya N, kemudian yang atas itu generasi sporofitnya, ini biasanya sporangonium, dia 2N. Nah ini sporangiumnya ini melekat pada batang atau tangkai dari lumut itu yang kita namakan CT. Oke, next. Yang pertama Divisio bryophyta atau lumut daun. Memiliki struktur seperti daun dan akar atau rhizoid. Nah, rhizoid tersusun atas multiseluler dan mengandung sedikit klorofil. Nah, mengalami pergilan keturunan. Fase gametofit ini lebih dominan dibandingkan fase sporofit. Kita lihat dari pergilan keturunan pada lumut daun dari mulai satu ini ya. Ada sel telurnya N, kemudian dia mengeluarkan gametangium. Ini sperma dihasilkan oleh gametangium, kemudian ya masuk yang kedua, bertemu antara gametangium jantan dan betina menjadi zigot 2N. Kemudian mitosis, pembelahan tubuh. Kemudian menjadi sporofit di atas gametofit. Ini sporofitnya 2N. Ya, ada tangkainya sporangium. Kemudian meiosis menjadi spora. Nah, mitosis dan perkembangan jadi jantan atau dia nanti jadi betina. Next. Contohnya. Nah, ini contoh lumut daun. Atricum spesies Leucolepis acanthonuron, terus Grimia fulvinata dan Protrichum spesies. Yang selanjutnya Divisio hepatophyta atau lumut hati. Bentuk lumut hati berlobus, ini seperti hati pada manusia ya. Memiliki rhizoid yang uniseluler. Ukuran bervariasi, yang kecil itu diameternya 0,5 mm hingga berdiameter lebih dari 20 cm. Nah, fase gametofit lumut ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk berdaun banyak dan bentuk talus. Kita lihat. Nah, ini siklus hidup Marchantia atau lumut hati, ya. Kita lihat dari talusnya secara reproduksi seksual dengan tunas gema. Nah, kemudian ini yang kecelat gametofit jantan, ya. Dia ada anteridiofornya, dia kemudian mengeluarkan pteridium berisi sperma. Kemudian sperma berflagel ini bertemu, ya fertilisasi menjadi sel induk spora. Ini di sporofit mudanya. Kemudian kapsul sporangium ini, kemudian sel induk spora bermeiosis. Ya, meosisnya spora atau generasi gametofit. Nah, ini siklus hidup dari Marchantia atau lumut hati. Nah, struktur alat reproduksi pada Marchantia ada archegoniophore, anteridiophore dan gema. Contoh lumut dari lumut hati ini Marchantia polymorpha, ya. Calipogea muelleriana, kemudian Rasiocarpus nathan. Nah, ini Divisio Anteserophyta yang ketiga atau lumut tanduk. Struktur lumut tanduk menyerupai lumut hati, bentuk sporofitnya yang memanjang seperti tanduk. Nah, bentuk gametofit lumut ini menyerupai daun yang tumbuh di permukaan tanah. Contohnya Anteseros laevis. Nah, ini contohnya ya Anteseros laevis. Nah, Anda bisa lihat aktivitas 81 di halaman 154 untuk memahami morfologi lumut. Nah, kita harus teliti pengamatan pada aktivitas 81 ya, sehingga tahap dari sporofit lumut sangat singkat dan strukturnya berdampingan dengan tahap gametofit. Sehingga kita perlu ketelitian, kita bisa tahu nanti mana yang generasi gametofit dan mana yang sporofit. Tumbuhan berpembuluh yang kedua. Jadi tadi tumbuhan tak berpembuluh, sekarang tumbuhan yang berpembuluh. Memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara yang diperlukan dari akar menuju daun, sedangkan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah bagian dari tumbuhan berpembuluh ini tumbuhan tidak berbiji atau Cormophyta. Ini sudah bisa dibedakan akar, batang dan daunnya. Meliputi semua jenis tumbuhan paku, memiliki pembuluh angkut bertipe konsentris ya. Kemudian akar tumbuhan paku berupa akar serabut. Berdasarkan ukuran daunnya, tumbuhan paku dibedakan menjadi makrofil dan mikrofil. Yang makrofil itu daun besar, yang mikrofil daunnya kecil. Memiliki bentuk daun tropofil dan sporofit. Jadi ada daun yang memang khusus untuk melakukan proses fotosintesis. Ada juga daun yang menghasilkan spora atau daun sporofit. Mengalami pergilan keturunan. Nah, fase sporofit itu lebih dominan dibandingkan fase gametofit. Nah, beda. Nah, kita lihat ini contohnya. Jadi ini gametofit, ini tunas, kemudian sorus, sporangium ya.
sporanya pecah jadi gametofit muda. Nah, dia nanti yang mengeluarkan antheridium, sperma dan archegonium bertemu fertilisasi jadi zigot, jadi tumbuhan baru. Kita lanjut, berdasarkan spor yang dihasilkan tumbuhan paku dibagi 3 kelompok. Ada paku homospor, heterospor dan peralihan. Nah, ini yang homospor. Dari mulai spora ya, protalium, gametofit itu menghasilkan antheridium, sel sperma, haploid 1N, kemudian archegonium sel telur ya. Kemudian melebur menjadi zigot, jadi tumbuhan paku sporofit. Nah, kemudian jadi sporofil dan akhirnya menjadi sporangium. Sedangkan metagenesis pada heterospora ini dimulai dari makrospora dan ya mikrospora. Yang mikrospora itu mikroprotalium, gametofit jantan, dia menghasilkan antheridium jadi sel sperma. Sedangkan makrospora ini makroprotalium atau gametofit betina. Ini archegonium sel telur, ya dua-duanya haploid N atau 1N, melebur menjadi zigot menjadi 2N. Kemudian tumbuhan paku sporofit ini menghasilkan sporofil dan megasporofil. Mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium, sedangkan megasporofil menghasilkan makrosporangium. Yang ketiga, metagenesis paku peralihan. Ini dari mulai spora ya N, kemudian dia menghasilkan protalium gametofit ya. Kemudian ada antheridium yang menghasilkan sel sperma dan archegonium sel telur, melebur jadi zigot menjadi tumbuhan paku sporofit dan akhirnya sporofil dan sporangium. Klasifikasinya, tumbuhan paku divisi yang pertama adalah Lycophyta, ini kelasnya Lycopsida. Sedangkan divisi Pteridophyta ini kelas Psilotopsida, kelas Equisetopsida dan Maratiopsida serta Pteridopsida. Nah, kita masuk ke Lycophyta. Genus yang paling dominan ya. Contohnya Lycopodium ada sekitar 400 spesies. Selaginella ada 700 spesies. Nah, ini Lycopodium. Ya, paku kawat ini merupakan tumbuhan paku homospor. Selaginella atau paku rane merupakan tumbuhan paku heterospora. Sebagian besar tumbuhannya terestrial, ada di darat, tetapi terdapat beberapa spesies yang epifit pada pohon, nempel pada pohon. Divisi Pteridophyta, ini kelas Psilotopsida, ini kelompok paku primitif karena tidak memiliki akar dan daun, memiliki rhizoid yang berfungsi menyerap air dan mineral, dan daun berbentuk sisik. Contohnya yang paling dominan adalah Psilotum nodum. Ini Psilotum nodum. Kemudian kelas Equisetopsida memiliki rizoma dan batang yang tumbuh tegak ke atas, memiliki strobilus tempat dihasilkan spora. Daun Equisetum berukuran kecil dan mengelilingi tonus, dan kelas ini hanya memiliki satu genus yaitu Equisetum. Ya, ini Equisetum spesies. Yang ketiga kelas Maratiopsida berukuran besar, memiliki rizom yang membulat dan bentuk daunnya pinnatus. Contoh genus yang paling dominan itu Maratia purpurescens. Sedangkan yang keempat kelas Pteridopsida, ini urat daunnya terlihat jelas. Telah memiliki akar, batang dan daun sejati, memiliki titik-titik hitam di bagian bawah daun yang merupakan sorus atau kumpulan sporangium. Daun muda yang menggulang itu disebut ental, contohnya adiantum. Nah, pada adiantum ini Maratia purpurescens. Nah, kita masuk ke tumbuhan yang selanjutnya, tumbuhan berbiji. Ini atau kita kenal dengan nama Spermatophyta. Ciri khasnya punya biji. Biji mengandung cadangan karbohidrat, lipid dan protein yang digunakan sebagai energi bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Nah, berdasarkan struktur perkembangbiakannya dibedakan menjadi gymnospermae atau biji tertutup dan angiospermae atau berbiji terbuka. Gymnospermae ini berupa semak atau pohon dengan batang yang keras. Ada kormus, ya, artinya batang, daun dan akar sudah bisa dibedakan. Akar dan batangnya memiliki pembuluh angkut, ya. Berdaun sempit dan kaku, berbiji terbuka, tidak memiliki bunga. Alat reproduksinya berupa strobilus. Pembuahan yang terjadi adalah pembuahan tunggal, dibagi menjadi 4 divisi yaitu Kykaeophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta dan Genetophyta. Nah, ini strobilus jantan, strobilus betina. Divisi Kykaeophyta menghasilkan strobilus, bentuk daunnya mirip palem berumah 2, contohnya Zamia spesies dan Cycas rumpi atau pakis haji. Yang kedua, divisi Ginkgophyta berumah 2, memiliki sperma yang berflagel, daunnya berbentuk kipas, memiliki tangkai daun yang panjang, contohnya Ginkgo biloba. Ya, ini Ginkgo biloba. Yang ketiga, divisi Coniferophyta memiliki daun yang berbentuk jarum, strobilus betinanya berukuran besar, berumah 1 atau berumah 2, contohnya Pinus mercusi, redwood atau Metacaesygia glyptostroboides dan damar Agathis alba. Nah, ini Pinus mercusi. Yang keempat, divisi Genetophyta memiliki daun tunggal yang berhadapan, bijinya terselubung oleh mantel yang menyerupai sisik.
Bunganya termasuk bunga majemuk, contohnya melinjo atau Genetum genemon, Ephedra dan Welwitschia mirabilis. Nih contohnya ya yang kita kenal sebagai sayuran. Selanjutnya Angiospermae memiliki kemampuan beradaptasi di berbagai lingkungan, memiliki buah ya dan bunga. Terdapat endosperma dalam biji. Bunga merupakan alat reproduksi utama. Angiospermae terdiri atas dua kelas, yaitu kelas monocotyledon dan kelas dicotyledon. Nah, ini kita lihat struktur umum bunga pada Angiospermae. Ada benang sari, di sana ada antera, ada filamen, kemudian ada ya putik, ada stigma, stilus dan ovarium. Kemudian ada kelopaknya atau sepal, ada ovolnya ya. Kemudian ada mahkota atau petal. Nah, ini kita lihat yang pertama pembagian ya dari tumbuhan ya berbiji ini. Kelas monocotyledon, berkeping 1, akar serabut, batang tidak berkambium, berkas pembuluhnya menyebar, tulang daun sejajar, mahkota bunganya kelipatan 3. Contohnya famili Pandanaceae, ini pandan, Pandanus tectorius. Ya, famili Graminae, ya, rumput-rumputan, silindris, bunga berbentuk bulir, contohnya padi, alang-alang dan jagung atau ziamais. Nah, kita lihat ini adalah ya famili bunga dari Liliaceae. Ya, kita lihat. Nah, ini bagaimana bunganya itu melakukan adaptasi ya dengan struktur yang kita lihat. Ini bunga dari Liliaceae. Kemudian nah ini ada ventral dengan ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian ada 2 bagian utama. Jadi kemudian ada 6 stamen di dalamnya kalau dibuka. Jadi 3 plus 3 ya. Kemudian nah ini kalau dilihat dari samping seperti ini struktur bunganya, ada Liliaceae. Nah, ini disesuaikan dengan adaptasi lingkungan yang dialami oleh bunga-bunga seperti ini pada golongan Liliaceae. Lihat ya struktur organ reproduksinya. Nah, ini ada stamennya, ada ya. Kalau diambil satu persatu seperti ini strukturnya. Nah, ini besarnya ya. Alat reproduksinya ada ini, kita lihat ovariumnya ya, pada ada 3 karvalnya dengan ya bagian masing-masing ya 3 bagian ini kalau kita lihat. Nah, ini ada 3. Oke, next. Nah, ini kemudian famili Cyperaceae, batang triangularis, daun tubuh berkelompok pada pangkal dan buahnya tersusun dalam karangan bunga dalam bentuk membulat, contohnya peperetan ya, teki dan ya papirus. Famili Palmae, batang yang tidak bercabang, daun berbentuk kipas atau menyirip, contohnya salak, salaka ya, zalaka, sagu, metroxylon sagu dan kelapa, Cocos nucifera. Famili Bromeliaceae memiliki daun yang berkumpul pada bagian bawah pangkal batang. Bunganya berkelamin ganda, contohnya pada nanas, ananas pomosus. Kemudian famili Liliaceae tadi yang sudah kita lihat, memiliki akar serabut di bawah tanah, umbi dan umbi lapis, dan bunganya memiliki kelamin ganda. Contohnya lidah mertua, ya, Sansevieria trifasciata. Kemudian bunga lili, lilium dan hanjuang, ordilen spesies. Kelas dicotyledon. Nah, biji berkeping 2, tadi berkeping 1, sekarang berkeping 2. Akarnya tunggang, batang berkambium, berkas pembuluhnya teratur membentuk lingkaran, tulang daun menyirip atau menjari, mahkota bunganya kelipatan 4 atau 5. Contoh kelas dicotyledon ini famili Moraceae, umumnya memiliki getah, ya, tumbuh-tumbuhan bergetah, berdaun tunggal dan tipe buah drupa atau aksen. Stipulanya mudah rontok, contohnya pada pohon karet, Ficus elastica dan nangka, Artocarpus integra, ya. Yang kedua famili Lauraceae, ini perhiasan bunganya tidak dapat dibedakan dengan jelas antara kelopak dan mahkota, contohnya pada alpukat, Persia americana dan kayu manis, Cinnamomum zeylanicum. Nah, kemudian famili Mimosaceae ya, berupa semak yang memanjat, berduri atau tanaman berkayu.
Bunga berkelamin ganda, mahkota bunga kelipatan 5, contohnya yaitu pete atau Parkia speciosa, putri malu, Mimosa pudica, dan akasia vernesiana. Yang selanjutnya famili Caesalpinaceae, daun berselang atau tersebar, tulang daun menyirip, contohnya kembang merak Caesalpina pulcherrima, flamboyan, Delonyx regia, dan daun kupu-kupu atau Bauhinia purpurea. Yang selanjutnya famili Oxalidaceae, berdaun majemuk dan bentuk buah bumi. Misalnya pada belimbing Averrhoa carambola, kemudian memiliki tulang daun menjadi dan bentuk buah kotak. Misalnya pada semanggi gunung Oxalis corniculata. Ya. Nah, perannya Kingdom Plantae pakai sistem pertama sebagai produsen dalam ekosistem, mengendalikan daur biokimia sebagai perintis kehidupan, penyedia habitat bagi makhluk hidup lainnya, mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, dan penyedia cadangan air tanah. Dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan bagi ekosistem, terjadi banjir dan erosi tanah, terjadi kerusakan ekosistem darat dan laut, terganggunya sistem hidrologis. Perannya sumber pangan, ya, sandang, papan, dan obat-obatan. Markantia digunakan obat penyakit hati, ya. Sphagnum untuk pengganti kapas. Padi itu ya Oryza sativa, sayuran diantaranya ya, daun singkong, ya, manihot esculenta, kangkung, Ipomia aquatica, dan tomat Solanum lycopersillum. Itu buah-buahan yang kita lihat, pepaya, karika pepaya, mangga, mangifera indica, itu semuanya untuk pangan. Yang penghasil oksigen, ya, seluruhnya menghasilkan melalui proses fotosintesis. Yang ketiga sebagai tanaman hias, ya, Supplia radiantum, ya, Cupresus, Araucaria, Kikas, anggrek atau Dendrobium, bunga melati, Jasminum multiflorum, dan Teratai nimpai. Nah, kesimpulannya, plantae atau dunia tumbuhan itu ada eukariotik, multiseluler, fotosintesis ciri-cirinya. Kemudian ada tumbuhan tidak berpembuluh dari divisio Bryophyta, divisio Hepatophyta, divisi Anthocerophyta. Sedangkan tumbuhan berpembuluh itu tidak berbiji, ya, divisi Pteridophyta, kemudian divisi Lycophyta. Sedangkan tumbuhan berbiji itu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, divisi Angiospermae itu Anthophyta, sedangkan Gymnospermae divisinya Coniferophyta, Kikadophyta, Ginkgophyta, dan Gnetophyta. Inilah yang kita pelajari berkaitan dengan Kingdom Plantae. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita khususnya dalam mata pelajaran biologi. Oke, sampai ketemu lagi.